Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berjumpa lagi di acara Dibacain Berita. Kita persilahkan Bung Kameramen untuk membacakan beritanya. Ya, Bung Alfian, ini ada berita dari arahma.com 12 bulan 7 2022. Judulnya, Muhajir, atas arahan Jokowi, izin pesantren Sidikiyah batal dicabut. Nah, Bung Alfian, ternyata di 2014 ada berita juga, Bung Alfian. 5 juta jemaah Sidikiyah dukung Jokowi. Nah, menurut Bung Alfian, apakah mungkin ini ada keterkaitannya dengan politik? Nah, tapi Bung Alfian, kita juga melihat ada beberapa kasus seperti yang sedang ramai itu, Bung Alfian, namanya SPI, Bung Alfian. Nah, itu ada oknum yang saya kurang akrab namanya, tapi dia inisialnya JE karena sering banyak dibahas di podcast, Bung Alfian. Nah, ini juga banyak melecehkan santri, bukan santri sih, murid-murid, karena itu dia kayaknya bukan sekolah Islam deh. Murid-murid di sekolahnya. Nah, tapi saya lihat, Bung Alfian, ya walaupun penyikapannya berbeda, Bung Alfian. Yang ini benar-benar ya dengan segala kekurangannya, benar-benar polisi ramai ke sana. Nah, yang SPI ini sama sekali belum pernah kayaknya ditutup sekolahnya, Bung Alfian. Ini gimana respon awal, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ketika ada orang melakukan kesalahan, maka orang tersebut patut untuk ditindak secara hukum. Nah, menurut saya untuk ini polisi sudah bersikap tepat dengan catatan mungkin ada istilah yang sering disebut, kalau ingin menangkap tikusnya nggak usah dibakar rumahnya. Itu mungkin satu catatan. Artinya ketika Pak Muhajir Effendi mencabut kembali, kenapa dicabut? Kemarin kenapa diberikan sanksi? Nah, itu berarti kan ya kalau menurut saya, kalau bahasa Betawinya, nanti loh kalau lo maju atau teman-teman lo maju, enggak gua dukung yang lain, kira-kira gitu. Nah, akhirnya kan ada kesan ini sebuah investasi atau saham politik. Nah, kalau dari saya mungkin yang pertama, saya ingin mengajak buat semua pihak bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang punya sumbangsi yang besar. Jadi kasus di pesantren yang dilakukan oleh satu orang, sebutlah anak seorang kiai, ya tangkep aja kalau dia salah, udah. Proses kemarin terjadi banyak resistensi dan segala macam, kan udah ditangkap tuh orang. Ya sudah, menurut saya sementara itu respon dari saya, dan mari kita tetap menyekolahkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di pesantren-pesantren yang kita percayai bisa membuat anak kita berkepribadian Islami, menjadi anak-anak yang punya kemampuan yang sesuai dengan pedoman al-Islam. Saya pikir begitu. Nah, untuk yang kedua, yang kasus di Malang Raya ini, Bung Alfian, Julianto Eka. Iya, memang namanya udah disebut kok oleh media, ya. Dan orang ini konon juga dia bukan orang pribumi, kalau nggak salah penampakan. Oh iya, dipanggilnya Koko. Nah, iya makanya. Jadi gitu, kalau orang berbuat itu selalu begitu, dan ini jadi catatan, dan kelihatan ini dia sudah 17 kali disidang. Dan kemudian kok baru sekarang ditangkap, mungkin karena ada kasus Jombang, karena ada yang lain-lain, dan akhirnya dan juga mungkin para korban secara moralitas setelah mereka dihadirkan di satu podcast yang cukup terkenal, ya, salah satu podcast yang mengundang dia, yang sebelumnya dia juga di sebuah media yang dimiliki oleh kelompok tetangga sebelah, ada sebuah TV yang memanggil dia berdua, dan konon pemilik podcast itu sempat menonton, dan kemudian dia meminta berkenan kepada 2 orang siswi untuk menceritakan pengalaman itu. Jadi intinya, kalau menurut hemat saya, ini bisa kita sebut sebagai sebuah fenomena gunung es. Artinya masih ada korban-korban yang lain, atau masih ada lembaga-lembaga yang lain yang tentu kita tidak boleh langsung menisbatkan kepada agama tertentu. Akan tergantung pada kelakuan orang-orangnya. Ya, saya pikir kasus yang pernah kita bicarakan soal ACT, aksi cepat tanggap, itu juga ternyata ada lembaga agama lain sampai 14,7 triliun tidak disentuh sama sekali. Betul. Pikir itu
jadi respon terhadap masalah ini. Iya, Bung Alfian. Kayaknya kita ada nanti insya Allah ada video khusus Bung Alfian khusus tentang ACT dan pelecehan seksual Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian, saya kok melihat ya Bung Alfian fenomena ketika adalah pendeta, oknum pendeta melakukan pelecehan seksual itu tidak seramai ketika ada anak kiai atau di pesantren lah yang melakukan hal yang sama Bung Alfian. Jadi yang tadi Bung Alfian sampaikan pengen nangkep tikus rumahnya dibakar. Nah jadi kalau dia bukan Islam, kayaknya dihajarnya biasa aja. Tapi kalau Islam dihajarnya banget. Nah, tapi Bung Alfian, ada lagi pertanyaan saya. Pertanyaan nakal dikit Bung Alfian. Andai yang melakukan itu anak kiai di pesantren Muhammadiyah, Bung Alfian. Saya nggak yakin Bung Alfian dibuka kembali pesantrennya. Gimana menurut Bung Alfian? Sangat mungkin tidak akan dibuka lagi. karena sampai hari ini, dan mungkin juga buat Bung kameramen, saya minta nanti kita buat satu dibacain berita soal Muktamar Muhammadiyah ke-48. Masya Allah. Karena udah dekat, Iya. dan riak-riaknya di bawah tanah ini sangat keras, dan saya ingin menyatakan kepada keluarga besar Muhammadiyah untuk bersiap-siap menghadapi turbulensi yang cukup keras. Kepada Allah kita menyerahkan segala urusan, kembali kepada penanganan kasus-kasus yang bersifat amoral, yang bersifat penyelewengan keuangan dan segala macam. Tetap saja formulanya like or dislike. Ini persoalan yang sangat tidak enak gitu ya. Bukan berdasarkan law enforcement, bukan karena ingin menegakkan hukum, tapi siapa pelakunya, dia teman aku atau bukan teman aku. Nah, kalau teman aku, sesalah apapun kita sama tahu kok. Ya, bagaimana salah satu bupati di Kalimantan Barat, bagaimana kelakuan orang yang mengambil uang para teman-teman tenaga kerja di beberapa perusahaan yang totalnya 43 triliun. Dan banyak hal, ketika pelakunya teman aku, maka aku akan menganggap itu nggak ada masalah. Ya, sama dengan Harun Masiku. Harun Masiku sampai hari ini nggak bisa didapat, padahal kita untuk orang-orang yang tertentu saja baru berbuat setengah menit aja langsung lengkap alamatnya, keluarganya, adanya, ponakannya, sekolah di mana, dia makannya pakai jagung atau pakai nasi, sampai lengkap begitu. Tapi kalau giliran teman-teman mereka, ya sudah, sampai gelap mata pun kita nggak tahu lagi. Baik Bung Alfian. Nah ini kan kasus oknum-oknum di pesantren ini akhirnya membuat, ya bisa dibilang lah ya Bung Alfian, beberapa orang tua takutlah memasukkan anaknya ke pesantren. Tapi kalau saya lihat Bung Alfian, masih banyak kok pesantren-pesantren yang bagus. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, terlepas dari adanya oknum-oknum yang akhirnya membuat nama pesantren ini jadi citranya jadi buruk Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk para orang tua agar jangan takut memasukkan anaknya ke pesantren, dan ya kalau bisa cari pesantren yang lebih mumpuni lah kan, karena kita masih banyak tuh Bung Alfian kayak Al-Mu'min, kayak di Ishkarima, atau mungkin Bung Alfian ada rekomendasi-rekomendasi pesantren yang menurut Bung Alfian insya Allah bagus gitu Bung Alfian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup buat seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, karena saya juga harus mengapresiasi dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Kanada, dari Singapura, dari Australia, ya buat saudara-saudara, kita akan terus bertemu di acara-acara Ustadz Alfian Tanjung Channel. Nah, dalam statement penutup, saya ingin meminta satu kesadaran kolektif bahwa upaya untuk menutupi kemuliaan Islam dilakukan oleh gerakan-gerakan Islamofobia yang dalam waktu 2-3 hari ke depan ini akan mulai dilansir Gerakan Nasional Anti Islamofobia GNAI, yang nanti akan kita lihat setelah terjadi pemberitaan yang meluas. Yang jelas ini sudah dilakukan konsolidasi nasional GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia, yang dimotori oleh para teman-teman pergerakan Islam, pergerakan yang fitrah insaniyahnya bagus. Nah, maka untuk masuk kemana pesantren? Saya pikir nama-namanya sudah terkenal. Sebutlah Gontor itu sudah punya pondok pesantren alumni hampir 600 buah, dan juga dimanage oleh BKSPPI, Badan Kontak Pondok Pesantren Seluruh Indonesia. Kalau di Banten tuh ada FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, dan pesantren-pesantren hafal Quran. Saya pikir juga tetap harus kita kembali rehabilitir peran-peran keumatannya Pondok Pesantren Darul Quran
yang hari ini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Jamil. Ya. Kita tidak ingin ada satu tokohnya yang ini, biarlah kalau memang dia salah, biar dia mengalami proses hukum, tapi proses mendidik anak-anak untuk hafal Quran, untuk cinta Quran, untuk memahami Quran tetap harus kita ini kan, termasuk yang tadi Bung Kamerman bilang untuk di Jawa Tengah, apakah Pondok Al Mukmin Ngeruki, apakah Iskarima, apakah Syahada, nah itu termasuk Assalam yang juga ada di Solo. Jadi pesantren-pesantren semuanya mari kita merapatkan barisan, bergandengan tangan, termasuk kita untuk melakukan respon kritis terhadap undang-undang pesantren yang sebagian besar merugikan misi untuk tatbikus syariah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.